Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman calon pendaftar CPNS maupun juga P3K yang sudah berhasil mengakhiri proses pendaftaran CASN 2024. Nah, jangan sampai di sini nanti ketika kita sudah mengakhiri proses pendaftaran ternyata ada data yang salah maupun juga berkas yang tidak memenuhi persyaratan dari instansi yang kita lamar. Nah, contohnya kalau misalkan kita ini nggak lulus seleksi administrasi, maka setelah kita submit, ini kan kita menunggu proses seleksi administrasi. Setelah itu nanti untuk yang CPNS kita menunggu untuk ikut SKD dan juga SKB, sedangkan yang P3K setelah lulus seleksi administrasi nanti akan mengikuti seleksi kompetensi. Nah, tentunya pada tahap seleksi administrasi nanti akan ada yang lulus dan juga ada yang tidak lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan kita ini nggak lulus seleksi administrasi, otomatis kita ini nanti nggak akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Dan contoh untuk yang nggak lulus seleksi administrasi, contohnya seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini nanti akan disajikan yaitu syarat administrasi apa yang ternyata di sini membuat kita TMS, teman-teman. Pada video ini saya akan memberikan contoh, yaitu contoh tidak lulus seleksi administrasi CPNS maupun juga P3K yang ternyata ini suatu hal kecil. Ini perlu kita perhatikan ya untuk teman-teman pendaftar CPNS maupun juga P3K. Ini nanti wajib tahu. Silahkan dicek data masing-masing. Kalau misalkan termasuk, ini nanti harus segera melakukan tindakan tertentu ya. Kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, syarat mutlak pendaftaran CASN baik itu CPNS maupun juga P3K itu di sini kita bisa melihat ya, salah satunya ini adalah di bagian E ini, yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Nah, nyatanya di sini banyak sekali teman-teman yang di tahun sebelumnya ini berdasarkan dari pengalaman ternyata entah itu sengaja maupun tidak disengaja ini kita tercatat nih di partai politik. Nah, di sini tentunya teman-teman juga masing-masing instansi ini mempersyaratkan untuk melampirkan surat pernyataan 5 poin. Ya, namanya surat pernyataan 5 poin pastinya di sini berisikan 5 poin ya. Ada poin 1, kemudian ada poin 2, ada poin 3, ada poin 4 dan juga ada poin 5. Nah, salah satu poin dari surat pernyataan 5 poin ini di bagian nomor 4 ya, yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Nah, tentunya di sini teman-teman harus melakukan pengecekan secara mandiri ya. Jangan-jangan ini kita termasuk nih dalam pengurus parpol atau mungkin pernah didata untuk menjadi anggota partai politik. Dan kalau misalkan di sini nanti kita terdata, ini nanti kita nggak bisa nih untuk lulus seleksi administrasi. Nah, sebelum kita sajikan contoh yang nggak lulus seleksi administrasi dikarenakan kita tercatat di partai politik, di sini saya akan memberikan tutorial dulu nih. Bagaimanakah cara cek nik yang terdaftar di parpol itu kira-kira seperti apa? Dan untuk mengecek apakah nama kita, nik kita itu terdaftar di partai politik sebagai pengurus atau mungkin juga sebagai anggota, itu di sini silakan dibuka di Google ya. Kemudian kalian bisa ketikkan yaitu cek di sini aja, yaitu kata kuncinya langsung ya. Cek nik terdaftar parpol gitu aja. Kalian bisa klik enter. Nah, selanjutnya kalian klik di bagian atas ini, yaitu linknya info.pemilu.kpu.go.id pemilu cek NIK atau cek anggota atau pengurus partai politik calon peserta pemilu. Kalian bisa klik saja di sini. Nah, berikutnya di sini teman-teman silahkan masukkan yaitu NIK kita ya. Ini merupakan website fitur dari KPU untuk kita mengecek apakah kita terdaftar sebagai anggota atau mungkin juga sebagai pengurus partai politik. Nah, ini kita masukkan nik di sini ya. Jadi silakan masukkan niknya di sini. Nah, kemudian setelah itu kita klik I'm not robot. Setelah itu kita klik tombol cari, teman-teman. Oke, saya masukkan dulu ya untuk nik saya. Dan berikutnya di sini setelah kita ini memasukkan nik kita, kemudian kalian klik di sini I'm not robot. Setelah itu teman-teman silahkan klik di sini yaitu tombol cari ya. Berikutnya kalau misalkan di sini sudah kembali kita masukkan I'm not robot, berarti di sini kita sudah berhasil nih untuk mengecek. Sekarang kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu ketika cek anggota dan pengurus parpol, ini kalian data hasil pencariannya ternyata inilah nik kita.
kemudian nama kita, kemudian kita ini terdaftar nih. Kalau misalkan ada tampilan partai politik, ini adalah partai politik apa. Kemudian jabatannya sebagai apa? Apakah sebagai bendahara, ketua, atau mungkin anggota, sekretaris atau apa? Ini unitnya di mana, tingkatnya di mana, nama wilayahnya apa. Nah, kalau misalkan teman-teman datanya seperti ini, berarti di kita ini tercatat di partai politik ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita ini terdaftar di partai politik seperti ini, kita nekat untuk melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2024, maka dampaknya kira-kira seperti apa? Dan berdasarkan dari pengalaman, dampak jika kita ini ternyata terdaftar atau mungkin juga dicatat di partai politik yang hasilnya kurang lebihnya adalah seperti ini, maka dampaknya ini nanti kita tidak akan lulus seleksi administrasi. Sudah banyak sekali ribuan pelamar ya yang TMS di tahun ini padahal baru sekitar 4 hari 5 hari dibuka, namun sudah ketika diverifikasi ini banyak yang TMS, dan salah satu penyebabnya ini adalah yang terdaftar di partai politik ini. Makanya sebelum submit, teman-teman pastikan untuk di sini mengecek dulu ya datanya. Dampaknya kalau misalkan ini nanti kita terdaftar, maka akan dapat tampilan seperti ini. Nah, kita ini teridentifikasi TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Jadi ada notifikasi seperti ini ketika nanti pengumuman hasil seleksi administrasi, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar. Nah, alasan TMS-nya ini adalah syarat administrasi tidak terpenuhi, yaitu surat pernyataan ya. Nah, yang tidak terpenuhi kan surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi e-materai. Alasannya surat pernyataan 5 poin. Nah, salah satu poin dari surat pernyataan 5 poin ini kan tidak tercatat nih di partai politik. Nyatanya di sini kita terdaftar partai politik, maka di sini nanti kita akan TMS ya. Nah, alasan TMS oleh verifikator yaitu terdaftar sebagai anggota partai politik, yaitu partai apa. Nanti akan tertera di sini. Jadi untuk sistem itu nggak bisa dihapusi ya. Jadi teman-teman silahkan sebelum nanti untuk submit pendaftaran ini pastikan apakah kalian terdaftar di parpol ataukah tidak. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan ketika kita ini sudah submit pendaftaran atau akhiri proses pendaftaran di halaman resume, baik itu pendaftaran CPNS maupun juga P3K, maka berkas kita dan data kita ini langsung akan bisa muncul ya di aplikasi verifikator instansi sebagai panitia seleksi instansi kita masing-masing. Nah, kalau misalkan kita nggak lulus seperti ini, kalau misalkan kita di sini adalah untuk pendaftar CPNS, tentunya di sini nanti karena kita nggak lulus seleksi administrasi, maka ya kita nggak bisa untuk ikut SKD, apalagi ikut SKB, karena untuk seleksi ini kan per tahap ya, tahapan seleksi administrasi, tahapan seleksi SKD dan juga SKB. Begitu juga untuk yang P3K nih, yaitu seleksi P3K itu kan terdiri dari seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Kalau misalkan di administrasi ini kita nggak lulus, maka ya kita ini tidak akan bisa ikut seleksi kompetensi. Nah, cara untuk kita bisa tidak TMS ini, yaitu cara kita keluar dari ini, caranya gimana? Nah, caranya teman-teman silahkan cek di sini masuk di partai apa, kemudian teman-teman minta surat rekomendasi atau pengantar dari pengurus partainya, kemudian setelah itu datang ke KPU, kemudian minta untuk dilakukan kita tuh minta keluar ya dari kepengurusan ini atau dari keanggotaan. Katakan saja bahwa kita ingin mendaftar CPNS seperti itu. Nah, nanti ketika sudah dikeluarkan dari sistem di KPU atau mungkin juga di parpol ya, maka menunggu sekitar 1x24 jam. Nanti ketika teman-teman cek di hasil pencairan sudah bersih, nggak ada, barulah kalian lanjutkan pendaftaran sampai dengan di resume pendaftaran. Jadi ketika diterima oleh verifikator instansi, maka kita sudah bersih nih, sudah bersih dari keanggotaan parpol